Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Haris, masih di channel YouTube Ahmad Haris Effendi. Pada kesempatan kali ini saya ada di kolam ya, cari ikan. Tapi bukan ini topik bahasan kita. Topik bahasan kita ada pertanyaan dari netizen yang bertanya bahwasanya di daerahnya itu penyaluran PKH dan juga sembakonya itu dilakukan oleh PT Pos Indonesia ya. Pada penyaluran tahap 2 kemarin dia itu tidak menerima bantuan. Tapi setelah dicek katanya bantuannya sudah diambil. Nah, kira-kira ini harus bagaimana? Lalu nanti cross checknya harus bagaimana gitu ya? Apakah perlu menghubungi langsung Kementerian Sosial atau cukup bisa dicek di kecamatan masing-masing? Nah, nanti akan saya kasih tahu jawabannya. Untuk itu, bagi Anda yang ingin tahu, silakan informasi pada video ini disimak sampai tuntas. Seperti biasa, mohon jangan dipercepat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman ya. Dan berikut informasinya. Baik Bapak Ibu sekalian, berjumpa lagi ya dengan saya Haris. Seperti yang tadi saya sampaikan pada awal video, kita akan membahas terkait bantuan yang katanya sudah diambil ya, tapi yang bersangkutan tidak merasa mengambil. Nah, itu harus bagaimana solusinya ya. Sebelum itu, bagi Anda yang mungkin belum subscribe di channel YouTube ini, silakan di subscribe terlebih dahulu ya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan berikut inti informasinya. Jadi saya sengaja bikin video kali ini ada pertanyaan dari salah satu sobat netizen ya, yang intinya dia itu menanyakan bahwasanya bantuannya tidak pernah mengambil, tapi setelah dicek katanya sudah transaksi. Nah, itu harus bagaimana? Nah, terkait itu langsung saja ini saya membahas penyaluran bagi yang daerahnya menggunakan pos ya. Jadi tidak menggunakan rekening. Nanti kalau menggunakan rekening akan saya bahas di akhir video. Jadi yang pertama ini saya bahas bagi yang penyalurannya menggunakan pos. Jadi kalau yang pos kemarin kan penyalurannya dengan kartu undangan dan diambil di kantor desa atau kelurahan masing-masing ya. Dan itu langsung diserahkan tunai oleh petugas posnya begitu. Nah, untuk transaksi atau tidaknya itu sebenarnya dari pos itu ada data ya. Data bagi siapa yang belum menerima itu ada datanya. Nah, nanti biasanya oleh pendamping ya juga akan diinformasikan kepada penerima manfaat dampingannya kalau ini belum mengambil dan harus diambil di pos setempat gitu ya. Tapi ingat, yang dari pos itu ada jangka waktu tertentu, misal tanggal berapa, hari apa begitu ya. Jadi ada jangka waktunya ya, sampai tanggal berapa atau sampai hari apa. Biasanya kalau sampai batas hari akhir pengambilan itu tetap tidak diambil, nah itu biasanya bantuannya akan kembali lagi ke kas negara. Kalau bantuannya kembali lagi ke kas negara, maka kepesertaan bansos Anda otomatis bisa menjadi tidak aktif. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Apakah di daerah Anda kira-kira tanggal pengambilan terakhirnya itu sudah selesai atau belum? Kalau belum selesai maka bisa diambil di kantor pos. Nah, berikutnya terkait bantuan yang katanya sudah diambil, kalau penyalurannya menggunakan pos sebenarnya itu bisa dilacak, bisa dilihat siapa yang mengambil. Jadi kalau keterangannya di sana keterangan sudah diambil, Anda bisa berkonsultasi dulu ke pendamping, terus nanti bersama-sama oleh pendamping ke kantor pos untuk melihat kira-kira siapa sih yang mengambil bantuan Anda. Karena kalau penyalurannya menggunakan pos, itu kan setiap pengambilan dana itu ada fotonya ya. Jadi foto orang yang membawa uang gitu ya, membawa uang yang sudah diberikan di foto. Nah, itu akan kelihatan siapa yang mengambil begitu ya. Jadi kalau di sana keterangannya sudah transaksi, silakan dicek dulu siapa yang mengambil, bisa dikonsultasikan lebih lanjut ke pihak pos setempat ya. Tapi kalau ternyata yang dimaksud sudah transaksi Anda itu karena sudah berakhir tanggal terakhir pengambilan, yaitu sudah hangus ya, artinya bantuannya itu tidak diambil oleh siapa-siapa, tapi bantuannya kembali lagi ke kas negara alias hangus. Berikutnya, untuk mengakhiri video yang tadi saya sampaikan, bagaimana Mas kalau yang penyalurannya menggunakan rekening dan keterangannya sudah diambil tapi tidak pernah mengambil bantuan? Nah, itu kalau menggunakan rekening sebenarnya lebih mudah lagi, yaitu Anda bisa melihat riwayat transaksi pada rekening Anda. Jadi cukup dilihat saja riwayat transaksinya itu bagaimana, uang masuk tanggal berapa, diambil tanggal berapa. Karena biasanya kalau melalui rekening itu ya,
kan biasanya yang memegang kartu itu biasanya ya penerima yang asli, tapi kan biasanya kadang dibawa oleh anaknya atau dibawa oleh saudaranya atau keluarganya gitu ya. Jadi mungkin bantuannya sudah diambil di ATM ya. Nah, itu kadang tidak diketahui oleh pemilik kartu. Nah, itu sering terjadi. Makanya bagi Anda yang penyalurannya menggunakan kartu merah putih, saran saya kartunya dipegang sendiri, jangan diserahkan kepada orang lain ya. Baik, mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga informasinya bermanfaat ya. Sembari saya juga memancing ikan, semoga dapat ikannya. Baik, semoga bermanfaat informasinya. Bertemu lagi dengan saya Haris di info bansos berikutnya. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan jangan lupa diklik subscribe bagi yang belum. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucap, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.